Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita yang fungsinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi standar hidup kita itulah Quran. Benar menurut Quran kita kerjakan, salah menurut Al-Quran kita jauhi. Tentu Al-Quran yang ditafsir oleh para ulama-ulama mujtahidin, para ulama-ulama mufassirin. Quran itu apa? Apa Quran itu, Pak? Kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Munazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muta'abbadu bitilawati, yang kalau membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Jenengan baca satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan lipat gandakan 10 kali kebaikan. Ibadah. Al-Mu'jizu, yang mengandung mukjizat dengan ayat-ayatnya itu. Itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah sangat mulia, kitab Allah, kitab yang suci, karena mengandung terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalau ada Al-Quran, boleh enggak menyentuh bagi orang yang tidak punya wudhu? Angsal apa mboten? Kok boten angsal, Bu? Hah? Ada dalilnya enggak? Nah, mari kita baca dalam kitab ini halaman 78, menyentuh Al-Quran. Ketemu? Oke. Di sini sebenarnya berawal dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Waqi'ah ayat 79 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Nah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kepada Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Tanzilun, yang diturunkan mir rabbil alamin, dari Rabb yang alam semesta itu. Para bapak, para ibu, menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudhu, yang dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, ini khilaf ulama. Berbeda pendapat ulama untuk mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini, ya, yang 30 juz, yang berupa kertas itu boleh atau tidak, itu khilaf. Namun mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Berdasarkan apa? La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Suci dari najis,
dan suci dari hadas. Hal ini juga kita dapat penjelasan dari kitab Fathul Mu'in halaman 10. Wa yuhramu bil hadasi, dan diharamkan sebab hadas. Hadas itu yang tidak punya wudu. Kalau hadas kecil, yang jinabat karena hadas besar, ya. Salatun, salat haram bagi orang yang hadas itu. Wa tawafun, tawaf. Wa sujudun, dan sujud. Wa hamlu mushafin. Nah ini juga haram membawa mushaf Al-Quran itu. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin, dan yang ditulis untuk mengajarkan Al-Quran. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat, kalauhin, seperti papan lauh. Dalam kitab ini Fathul Mu'in menjelaskan bahwa haram orang yang hadas hamlu mushafin, membawa mushaf. Memaknai terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yamassuhu illal mutahharun. Namun mazhab yang lain mengatakan tidak, yaitu mazhab Hanafi, walaupun dia tidak punya wudu boleh menyentuh Al-Quran. Kenapa? Pertama, la yamassuhu, Al-Quran di situ kan mushaf yang ada sekarang, tapi firman Allah yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Jadi kan begini Pak, Al-Quran itu dari Allah ke Lauh Mahfuz, dibawa oleh malaikat ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah, lalu kemudian diwahyukan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, yang Al-Quran itu yang tidak disentuh, itu di Lauh Mahfuz, kata mazhab Hanafi itu. Dan Al-Mutahharun itu artinya itu malaikat yang suci, yang bersih, untuk lebih penghormatan kepada Al-Quran. Kertasnya sama-sama kertas, tapi ketika ditulis ayat Al-Quran itu berarti kertas yang mulia. Beda dengan kertas koran.